Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim, rabbal arsyil azim, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur kita persembahkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin, yang telah mempertemukan kita dalam menyampaikan pembelajaran materi Nahwu Shorof. Dan kita bersyukur kepada Allah, kesempatan yang sangat baik ini insya Allah akan kita jadikan sebagai peluang kesempatan untuk mempelajari ulang, untuk menambah ulang wawasan, keilmuan, pemahaman, dan juga merealisasikannya dalam bentuk bacaan, baik itu Al-Quran dan Sunnah, termasuk juga dipraktekkan dalam membaca bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang tidak bersyakal atau juga tanpa baris. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bantuan sehingga kita senantiasa lancar dalam mempelajari nahwiyah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dari kelas 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 12, mari kita lanjut. Ya, kita lanjutkan materi yang tertunda pada pekan yang lalu, di mana kita sudah memasuki kepada bentuk kata kerja. Dan sebelum melanjutkan kepada beberapa bentuk kata kerja, kita sedikit mengulang flashback materi yang pernah kita pelajari bersama-sama. Dan jika anak-anak sekalian ada yang lupa, ya, boleh dicek ulang materi yang lalu, dan itu bisa diputar diulang-ulang sehingga bisa dengan mudah memahami materi yang pernah kita pelajari bersama-sama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang al-fi'lu atau fi'il. Istilah lainnya adalah kata kerja. Nah ini nih, al-fi'lu atau fi'il. Nah, bahasa kitanya al-fi'lu itu adalah kata kerja. Insya Allah anak-anak sekalian masih ingat ya. Jadi fi'il itu adalah kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab bentuk kata kerja itu hanya ada 3. Sekali lagi, dalam bahasa Arab bentuk kata kerja itu hanya ada 3. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'lul mudhari'i, fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Jadi dalam bahasa Arab
itu kata kerja bentuknya hanya ada 3. Yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja bentuk lampau. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja bentuk sedang. Kemudian fi'il amr adalah kata kerja bentuk perintah. Itu ya. Nah, kemudian ada beberapa bentuk kata kerja ini, dan masing-masing ini, apakah fi'il madi, fi'il mudhari juga fi'il amr, itu mempunyai rangkaiannya tersendiri. Pada pertemuan di pekan lalu sudah disampaikan. Nah, kemudian ada istilah lain yang harus dan senantiasa diingat, di mana kata kerja itu dasar kata kerja itu hurufnya cuma 3. Contoh seperti ini nih. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini nih. Fa'ala. Dasarnya cuma 3. Hanya nanti ada dari yang 3 ini, ada yang ditambah di awal, ada juga yang setelah ini aslinya, huruf pokoknya, ada juga yang tambahannya di akhir. Nah, kemudian harus diingat selalu nih, perlu dan harus selalu diingat, kalimat yang kata kerjanya hanya 3 huruf, ya, diingat nih istilah yang kemarin. Huruf yang pertama yaitu fa di sini itu dinamakan fa fi'il. Fa fi'il. Kemudian yang kedua itu dinamakan ain fi'il. Yang kedua ini dinamakan ain fi'il. Nah, kemudian yang ketiga yang ini lam itu dinamakan lam fi'il. Jadi dilihat dari hurufnya saja, coba lihat. Fa, a, la. Nah, huruf fa itu istilahnya yang pertama fa, a, la, fa berarti fa fi'il. Fa, a, la, ain yang kedua itu dinamakan ain fi'il. Kemudian yang ketiga lam itu dinamakan lam fi'il. Kita lihat dalam contoh kalimat lain umpamanya. Nah, umpamanya kalimat ini nih. Qara'a. Ini sama 3 huruf. Qara'a. Nah, yang pertama itu huruf o, itu berarti namanya fa fi'il. Kemudian yang kedua ra itu dinamakan ain fi'il sejajar dengan ini nih. Kemudian a-nya ya huruf yang ketiga berarti dinamakan ain fi'il. Jadi kalau diluruskan dengan tulisan ini jadi menjadi begini nih. Fa'ala, kemudian di sini qara'a, coba lihat saja. Fa'ala. Fa'ala fa fi'il. Fa'ala fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Berarti sejajar dengan ini. Qara'a. Qa berarti fa fi'il, ra berarti ain fi'il, dan lam fi'il di sini berarti a. Qara'a. Contoh lainnya satu lagi nih supaya tidak lupa. Contoh lainnya adalah kalimat ini. Umpamanya kalimat akala. Akala. Sama 3 huruf ini. Ya. Akala. Nah, yang sejajar dengan fa berarti a.
Nah, a berarti di sini fa fi'il. Akala ka sejajar dengan ain, berarti ka-nya ain fi'il. La sejajar dengan la juga di sini, berarti ini adalah lam fi'il. Nah, itu istilah yang harus senantiasa diingat. Jadi huruf asal dari kata kerja atau fi'il itu 3. Ya, itu 3. Nah, kemudian ada nanti fi'il itu yang hurufnya 4, setelah ditambah tentu ada yang 5 dan juga ada yang 6. Tambahannya ada yang di awal, ya. Sebelum fa'ala ada tambahannya di sini, ada yang di akhir, bahkan ada yang huruf tambahannya itu di tengah. Nah, mari kita sekarang lihat lanjut materinya nih, materi tentang beberapa bentuk fi'il. Nah, kita lihat sekarang beberapa bentuk fi'il. Nah, ini induknya dulu ya. Jadi yang pertama adalah fa'ala. Kemudian yaf'ulu. Kemudian uf'ul. Ya. Jadi ini fi'il madhi, yang pertama adalah madhi. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Nah, kemudian kita lihat, jadi ini disebutnya nih kata dasarnya. Nah, kata dasar untuk kata kerja yang fa'ala, yaf'ulu atau uf'ul fi'il amrnya itu dinamakan semacam kalau istilah dalam sorfiahnya itu dinamakan fi'il, kemudian nanti ada timbangannya, atau sebut saja pola lah barangkali. Jadi kalau ketika orang membuat baju atau pakaian, maka jelas membuat baju itu, celana itu harus sesuai dengan pola yang sudah disiapkan. Nah, kata kerja juga sama, harus menginduk kepada pola yang sudah ada. Jadi tidak bisa kita menyusun kata kerja tapi keluar dari ketentuan pola. Nah, jadi fi'il madhi itu polanya yang 3 huruf itu banyaknya ada 6. Ada 6 pola. Wazannya, ya, timbangannya. Jadi ada 6 pola. Sekali lagi, fi'il yang hurufnya 3 huruf, ia mempunyai pola sebanyak 6 pola. Yang pertama ini, ya, fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Nah, contohnya mauzunnya di sini nasoro, kemudian yansuru, kemudian fi'il amrnya unsur. Coba lihat, perhatikan. Fa'ala, kemudian nasoro, sama. Ini fathah semua. Fa'ala, nasoro. Masuk ke fi'il mudhari sekarang. Yaf'ulu, perhatikan. Ini fathah, huruf yang kedua fa yaitu sukun, kemudian ainnya doma, kemudian juga lamnya doma. Yaf'ulu. Berikutnya contohnya, mauzunnya yansuru. Yang ini mesti sama, harus sesuai dengan ini. Fathah, sukun, doma, doma. Fathah, sukun, doma, doma. Tidak bisa ya, yansiru atau yansoru. Baris kalimat ini mesti sama dengan ini. Kenapa? Karena ini adalah pola di mana setelah pola ini mengikuti, ya,
diikuti oleh yang lainnya, termasuk contohnya seperti ini. Kemudian fi'il amrnya uf'un. Maaf. Uf'un. Kita lihat domah sukun, domah sukun. Uf'un. Sekarang lihat yang ini contohnya unsur. Domah sukun, domah sukun. Jadi fi'il madi itu harus mengikuti pola yang sudah ditentukan. Itu pola yang pertama. Kemudian kita lihat pola yang kedua. Pola yang kedua, pola yang kedua subhanallah. Pola yang kedua, fa'ala yaf'ilu if'il. Beda sekali kan? Kalau pola yang pertama fa'ala yaf'ulu uf'un. Yang kedua, pola kedua fa'ala yaf'ilu if'il. Nah, contohnya di sini kalimat seperti ini. Doroba. Fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya yadribu. Fi'il amarnya menjadi idrib. Jadi sama. Fa'ala doroba yaf'ilu yadribu if'il idrib tuh. Jadi ketika satu kata kerja yang hurufnya 3 huruf, maka pasti dia mengikuti pola yang sudah ditentukan. Dan tadi disampaikan pola untuk kata kerja yang hurufnya 3 huruf itu polanya ada 6. Nah, anak-anak sekalian, karena pola yang 6 ini adalah untuk kata kerja yang 3 huruf. Nah, karena 3 huruf ini dan ketiga-tiganya adalah huruf asli, huruf asal, maka itu dinamakan sulasi mujarrad. Nah, ini istilahnya ini nih, sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Apa maksudnya? Sulasi itu berarti 3, bangsa 3. Mujarrad artinya kosong. Jadi maksudnya sulasi mujarrad adalah kata kerja yang asli, kata kerja awal, tapi mujarrad kosong. Maksudnya kosong dari huruf tambahan. Jadi singkatnya, sulasi mujarrad itu adalah kata kerja yang hurufnya 3 dan ketiga-tiganya asli dan dia belum ditambah dengan huruf apapun. Disebutlah dia sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ya, polanya ada 6. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu uf'un. Fa'ala nasara yan'ulu yansuru uf'un unsur. Pola yang kedua, fa'ala yaf'ilu if'il. Fa'ala sama tuh, sakalnya sama, doroba. Kemudian yang fi'il mudhari'nya yaf'ilu yadribu.
if'il, idrib tuh sama. Jadi kalimat yang ini fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya mempola kepada yang kedua. Yang ketiga, ini pola yang ketiga nih. Fi'il madinya fa'ala, sama mas kita fa'ala. Fa'ala, yaf'alu, if'al. Jelas beda dengan yang pertama. Beda juga dengan pola yang kedua. Beda dengan pola yang pertama, beda dengan pola yang kedua. Perhatikan. Kalau ini fa'ala yaf'ilu, kalau ini fa'ala yaf'alu. Kalau ini fi'il amrnya adalah if'il, maka ini adalah if'al. Ini pola. Jadi dalam Al-Quran dan hadis, termasuk dalam bahasa Arab, banyak kata kerja yang 3 huruf tapi mempolanya kepada pola yang ketiga ini. Contohnya kalimat ini nih. Fataha, yaftahu, iftah. Kita lihat. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, if'am. Fa'ala ini fathah semua. Fataha. Coba lihat. Fataha. Kemudian yaf'alu, maka yaftahu sama. Yaf'alu, yaftahu. Fi'il amarnya if'al, maka menjadi di sini iftah. Ya. Nah, jadi pola yang ketiga ini adalah pola dari fi'il sulasi mujarrad, yaitu kata kerja yang bentuk aslinya hurufnya hanya 3 huruf. Kemudian juga di dalam Al-Quran nanti banyak kalimat yang pola kata kerjanya mengikuti pola yang ketiga ini, ya, atau juga mengikuti kepada pola-pola salah satu dari pola yang sulasi mujarrad. Kemudian yang keempat sekarang, ini yang keempat polanya. Fa'ala, yaf'alu, kemudian if'al. Nah, ini sudah beda lagi nih, ya. Fa'ala, maaf bukan fa'ala. Fa'ila. Perhatikan. Nah, ini kalau yang ini fa'ala, fa'ala, fa'ala. Nah, yang keempat itu polanya adalah fa'ila. Fa'ila. Yaf'alu. Kemudian if'al. Contoh kalimatnya, perhatikan dengan baik anak-anakku sekalian. Alima, ya'lamu. Kemudian fi'il amrnya i'lam. Perhatikan ini pola yang keempat nih. Fa'ila, fa'ila, fathah, kasroh,
kemudian fathah. Fa'ila. Nah, ini wajannya maujudnya A5. Ya. Jadi sama fathah, kasroh, fathah. Ini juga sama fathah, kasroh, fathah. A5. Fi'il mudhari'nya kita lihat. Yaf'alu. Maka di sini juga ya'lamu. Yaf'alu. Ya'lamu. Fathah, fathah, sukun, sukun, fathah, fathah, domah, domah. Jadi ini harus mempola kepada yang ini. Kemudian fi'il amrnya if'al. If'al. Maka ini mengikuti ke sini. If'al. Contoh yang ini menjadi i'lam. Itu merupakan contoh yang keempat atau pola yang keempat dari sulasi mujarrad. Jadi nanti kalau ditanya apa itu fi'il? Fi'il berarti kata kerja. Berapa macam bentuk fi'il? Ada 3. 1 apa? Fi'il madhi. Yang kedua apa? Fi'il mudhari. Yang ketiga apa? Fi'il amar. Nah, untuk fi'il madhi itu menggunakan beberapa pola. Ya, di antaranya ada pola yang khusus untuk fi'il yang hurufnya 3 huruf. Jadi ada pola khusus. Ada juga pola fi'il yang untuk 4 huruf. Ada juga pola di mana fi'il asalnya itu 5 huruf dan ada yang 6 huruf. 5 tambah 1 jadi 6. Nah, yang 3 huruf pola dasarnya itu ada 6 macam. 1 fa'ala, yaf'ulu, uf'un. Kemudian nasoro, sama dengan ini sakalnya. Fi'il mudhari'nya yansuru, yaf'ulu, sama. Uf'un, unsur. Nah, kalau nanti anak-anakku sekalian menemukan di dalam Al-Quran ataupun hadis atau juga bahasa Arab ada kalimat yang fi'il amarnya seperti ini, uf'un, unsur, ya, berarti kalimat tersebut polanya mengikuti pola yang pertama. Pola yang kedua, fa'ala, yaf'ilu, if'il. Itu wazannya. Kemudian contohnya doroba, fa'ala, doroba, yaf'ilu, yadribu, yaf'ilu, yadribu, if'il, idrib. Tuh sama, syakalnya sama. Yang ketiga fa'ala, yaf'ulu, if'al, fa'ala, fa'taha, yaf'alu, yaftahu, if'al, iftah. Kemudian yang keempat polanya fa'ila, yaf'alu, if'al. Nah, sekarang ini kalimatnya a'lima, fa'ila, a'lima, yaf'alu, ya'lamu, if'al, i'lam. Harus sama. Itu. Kemudian mudah-mudahan bisa dilihat sebelah sini nih. Coba perhatikan. Ini contoh pola yang kelima nih. Contoh pola yang nomor 5, ya. Fa'ula. Fi'il madhinya fa'ula, kemudian fi'il mudhari'nya
yaf'ulu. Kemudian fi'il amrnya menjadi, ya. Ini yang pola yang kelima nih. Contohnya di sini hasuna, fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, maka menjadi yasunu. Fi'il amrnya uf'ul, berarti untuk kalimat ini harus mengikuti pola ini, maka menjadi uhsun, ya. Fa'ula, hasuna, yaf'ulu, yasunu, uf'ul, menjadi uhsun. Yang keenam, nih pola yang terakhir untuk kata kerja yang 3 huruf yang tadi disebut dengan istilah tsulasi mujarrad. Yang keenam polanya itu adalah pola yang keenam, kita lihat fa'ila, kemudian fi'il mudhari'nya yaf'ilu, kemudian fi'il amrnya fa'ila, yaf'ilu, if'il. Nah, contohnya wajarnya ini, kemudian juga contohnya di sini nih. Hasiba. Kemudian fi'il mudhari'nya harus sama dengan ini, mengikuti pola ini. Yahsibu. Fi'il amrnya if'il, berarti harus sama juga, ini syakal-syakalnya, maka menjadi ihsim. Tuh, perhatikan coba. Fa'ila, yaf'ilu, if'il. Hasiba, fa'ila, hasiba, yaf'ilu, yahsibu, if'il, ihsim. Nah, ini adalah pola fi'il madi yang khusus untuk 3 huruf yang disebut dengan fi'il tsulasi mujarrad. Artinya fi'il tsulasi mujarrad itu adalah kata kerja yang hanya 3 huruf, belum ditambah dengan huruf tambahan, apakah di awal, di tengah, atau tambahan yang di akhir, ya, di awal atau di tengah tambahannya itu. Kemudian tolong ini dipahami nih. Jadi bisa juga kita menjadikan rumus dengan tulisan-tulisan seperti ini, dengan pola yang 6 ini. Jadi rumusnya begini. Pola yang pertama fa'ala. Jadi diambil ain fi'ilnya. Fa'ala yaf'ulu. Nah, fa'ala ain fi'ilnya fathah. Yaf'ulu ain fi'ilnya dhamma. Kemudian yang kedua, fa'ala yaf'ilu, ain fi'ilnya pertama di sini fathah. Kemudian kasroh. Yang ketiga, ain fi'ilnya fathah. Kemudian ini ain fi'ilnya fathah juga. Kemudian yang keempat, ain fi'ilnya kasroh. Kemudian juga fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya fathah. Yang kelima, ain fi'ilnya dhamma. Kemudian juga dalam fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya dhammah juga. Dan yang keenam, ain fi'ilnya kasroh. Kemudian ain fi'il dalam fi'il mudhari'nya juga kasroh. Jadi kalau kita bisa bikin rumus sendiri, bisa begini. Pola nomor satu ini fi'il madi, ya, fi'il madi. Jadi kemudian ini fi'il mudhari'. Jadi rumusnya fathah dhamma.
fathah di tengah-tengah ya, ini fa'il, ain fi'il, lam fi'il, fathah, doma. Kemudian rumus nomor 2. Rumus nomor 2 kita lihat fathah kasroh, berarti fathah kasroh. Rumus nomor 3 kita lihat fathah fathah. Nih. Fathah fathah. Kemudian nomor 4 lihat kasroh fathah. Berarti nomor 4 kasroh kemudian fathah. Rumus yang kelima, ain fi'ilnya doma, kemudian ini juga doma. Berarti yang kelima rumusnya adalah doma, kemudian doma. Yang keenam, rumus yang keenam, ya kita lihat kasroh, 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 kasroh. Tuh begitu. Jadi bisa kita lihat rumusnya. Yang pertama fathah doma. Kemudian yang kedua fathah kasroh. Kemudian yang ketiga fathah fathah. Rumus yang keempat kasroh fathah. Yang kelima domah domah. Kemudian rumus yang keenam kasroh kasroh. Ya, sekali lagi nih, kalau masih bingung rumus ini ngambilnya dari mana? Nah, ngambilnya, oh ini rumus nomor 1 nih, maka ngambilnya dari sini. Rumus nomor 1, umpamanya fa'ala yaf'ulu, fa'ala, ain fi'ilnya fathah, yaf'ulu, ain fi'ilnya doma, maka ini yang diambil menjadi rumus tadi, fathah doma. Tuh nomor 1 sama fathah doma. Jadi diambil dari pola yang ini, ya, maka kita bisa membuat rumus sederhana seperti ini. Nah, inilah 6 bab, 6 pola kata kerja atau fi'il yang disebut dengan tsulats mujarrad. Nah, nanti kalau ada pertanyaan nih, mudah-mudahan masih ingat, apa itu tsulats mujarrad? Masih ingat? Nah, tsulats mujarrad adalah kata kerja yang hurufnya 3 huruf dan asli semua, dan itu belum ada huruf tambahan. Nah, karena asli 3 huruf disebut tsulats. Kemudian karena kosong tidak ada huruf tambahan disebut mujarrad. Berarti tsulats mujarrad adalah kata kerja yang asli hurufnya 3 huruf dan belum ditambah dengan huruf yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kalau ada yang lupa, masih bingung, nah silakan nanti bisa diputar ulang untuk dipelajari ulang, dan mudah-mudahan dengan mengulang, ya terus mengulang, insya Allah itu bagian dari cara memudahkan untuk lebih paham dan mengerti, sehingga kita bisa menerapkannya dan mengetahui bentuk-bentuk kata kerja ini sesuai dengan pola yang ada nanti dalam Al-Quran ataupun hadis, ataupun kita ketika membaca kalimat bahasa Arab yang tanpa syakal atau Arab gundul istilahnya. Nah, itu dulu anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini tentang fi'il yang menggunakan pola 6 pola ini yang disebut dengan tsulats mujarrad. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi kebaikan, dan bisa mempraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.